apa nih yang bikin dia kok kayak sibuk sampai kelelahan begitu, tapi bisnisnya nggak berjalan atau hanya berjalan di tempat gitu ya. Ternyata bisa jadi mungkin dia hanya fokus kepada tugas-tugas harian gitu ya. Ada hal-hal yang banyak hal yang dia kerjakan sendiri yang tidak didelegasikan. Dalam keseharian bisnis, banyak leader memikirkan terkait operasionalnya, misalnya meeting atau keseharian terkait masalah harian. Tapi akibatnya terkait dengan aktivitas yang terus berjalan ini, bisnis itu tidak banyak berubah. Disinilah muncul permasalahan leader yang lebih memperhatikan bagian operasionalnya dibandingkan strategisnya. Di episode kali ini, aku Aya bersama dengan Coach Adit akan membahas bagaimana leader itu bisa keluar dari rutinitas operasionalnya dan mulai beralih memikirkan strategis bisnisnya. Langsung aja yuk kita bahas bersama-sama dengan Coach Adit. Halo Coach. Halo. Untuk berkaitan ini tuh leader yang sebenarnya dia tuh sibuk nih Coach, setiap hari lebih memikirkan ke operasionalnya gitu. Misalnya meeting gitu, pokoknya intinya dia terlihat sibuk lah. Tapi sebenarnya tuh dia tuh tidak terlalu memikirkan bagaimana si bisnis ini bisa lebih bertumbuh gitu. Artinya dalam strategisnya itu dia tidak terlalu memperhatikannya. Nah, dari pengalaman Coach nih, seperti apa sih tanda kalau leader ini memang dia tuh hanya fokusnya tuh ke bagian operasional aja, Coach, gitu. Oke, jadi ada leader yang dia fokusnya ke operasional hariannya aja, ya sibuk kelihatannya gitu ya, tapi bisnisnya sendiri tidak seperti bergerak kemana-mana. Bisnisnya ya begitu-begitu aja. Dan tanda-tandanya apa? Ya orang yang leader itu fokusnya ke sehari-hari aja. Yang pertama yang jelas adalah dia mengaku sibuk. Gitu ya, kelelahan, burnout mungkin ya, tapi tidak ada progres berarti dari bisnisnya gitu ya. Nah dari situlah harus dibedah lagi nih, apa nih yang bikin dia kok kayak sibuk sampai kelelahan begitu, tapi bisnisnya nggak berjalan atau hanya berjalan di tempat gitu ya. Ternyata bisa jadi mungkin dia hanya fokus kepada tugas-tugas harian gitu ya. Ada hal-hal yang banyak hal yang dia kerjakan sendiri yang tidak didelegasikan. Waktunya terbuang untuk menyelesaikan masalah sehari-hari gitu ya. Jadi tugas dia untuk berpikir jangka panjang tuh jadi tidak dilakukan ya. Karena mungkin udah kelelahan, udah gak ada waktu lagi. Ya dia selalu fokus ke hal yang sehari-hari gitu. Dan dalam mengambil keputusan pun sehari-harinya itu dia firefighting gitu ya. Jadi artinya gali lubang tutup lubang gitu dalam mengambil keputusannya gitu. Tidak berpikir strategik, yaitu memikirkan sampai ke akar masalah dan bagaimana bisa mengadres akar masalahnya sehingga masalah serupa tidak terjadi lagi kemudian hari. Ya, jadi ya ibaratnya kalau kayak firefighting ada api sini muncul, masalahnya ya siram pakai air. Muncul lagi sebelah sana api, siram lagi pakai air. Tapi nggak dari akar. Tapi dia nggak mikir kenapa kok bisa muncul api gitu kan. Dan bagaimana supaya mencegah agar api itu ya nggak muncul. Ketimbang harus nunggu dulu baru disiram gitu kan. Nah gitu. Jadi dia akhirnya kerjanya ya serabutan ya. Nah, oke nih Coach. Nah, kira-kira kalau seperti itu ya Coach, dari tanda-tanda yang udah terlihat, bagaimana sih cara membantu leader nih agar bisa melihat bisnisnya bisa nanti bertumbuh gitu atau bisa menentukan arahnya lagi gitu? Ya dalam coaching itu ya dalam asesmennya biasa jadi dia harus dulu mengevaluasi ya. Kita dalam seminggu nih. Dalam seminggu tuh berapa persen sih waktunya tuh dia dedikasikan untuk planning jangka panjang, ya bikin perencanaan. Berapa persen waktu yang didedikasikan untuk operasional sehari-hari, berapa persen waktunya untuk mengembangkan tim, berapa persen waktunya untuk troubleshooting masalah sehari-hari. Nah dari situ bisa ketahuan tuh persentasenya mana yang lebih banyak gitu kan. Pasti akan jelas sih gitu ya. Kalau dia yang burnout, sibuk, capean, kelelahan, mungkin bagian operasional dan troubleshooting sehari-hari itu porsinya ternyata lebih banyak gitu ya. Ketimbang dia membangun tim dan berpikir strategik gitu. Nah kalau tadi kan dari harus membangun tim dan segala macamnya. Nah kalau untuk yang langkah pertama diambilnya tuh apa sih Coach kira-kira? Ya setelah melakukan asesmen tadi gitu ya. Ya kan di coaching dong. Bagian mana yang hal-hal yang perlu dikurangi, hal-hal yang mana harus ditingkatin, hal-hal mana yang sudah bagus dan harus dipertahankan.
Dan masing-masing ada prosesnya gitu. Oke. Nah, kira-kira nih Coach, kalau kasusnya nih misalnya dia sudah melakukan itu ya Coach ya, dalam jangka waktu tertentu tapi belum ada perubahan, berarti apalagi nih Coach yang kira-kira menjadi masalah gitu dari si leadership ini yang masih hanya memikirkan operasionalnya aja nih Coach? Artinya nggak ada perubahan itu, dia tetap memikirkan masalah operasional walaupun sudah di coaching untuk menentukan persentase waktu kerjanya, terus yang mana yang harus dikurangi, mana yang harus ditingkatkan, tapi dia tetap aja kembali lagi ke operasional. Wah, kalau kayak gitu perlu dilihat beingnya ya, blind spotnya dia gitu. Apa nih yang membuat dia tuh kok tetap akhirnya tergoda untuk kembali ke operasional sehari-hari. Mungkin ada pekerjaan operasional yang memang dia suka lakukan. Jadi harus dilihat juga dari situ juga ya? Mungkin dia nggak percaya sama timnya. Mungkin dia merasa kualitas hasilnya itu harus sesuai dengan standar dia gitu ya. Standar dia sendiri, yang dia kerjakan sendiri akhirnya gitu kan. Macam-macam tuh, itu yang harus diadres tuh. Hal-hal yang itu. Dan itu biasanya yang paling mempengaruhi ya. Ketimbang dia nggak tahu cara time management gitu ya. Time management kan ya teknik aja kan. Tapi walaupun dia bisa time management, bisa tahu nih mana-mana kerjaan yang bisa dikerjakan segera, mana yang bisa didelegasikan, mana yang ini. Tapi kalau dalam blind spotnya itu dia itu memang mendorong dia untuk terus melakukan kerjaan rutin sehari-hari yang sifatnya taktikal aja gitu, yang operasional sehari-hari. Nah itu yang harus di coaching dulu tuh. Apa nih yang membuat dia tuh kok selalu terjebak dengan mindset seperti itu gitu. Nah itu fungsi coaching gitu ya, yang sebenarnya justru. Kalau misalnya ada nggak sih Coach yang langkah-langkah yang bisa membantu? Misalnya kayak yang tadi di pembahasan sebelumnya kan journaling ya Coach ya. Nah kalau ini yang secara setiap harinya in daily dia bisa lakukan si leader untuk bisa lebih fokus ke strategisnya, kira-kira ada nggak Coach? Ya sebetulnya hampir sama ya dengan apa yang saya sarankan di segmen sebelumnya ya. Dia harus bisa memetakan dari semua pekerjaan itu yang mana yang memang hal-hal yang sifatnya strategik, mana yang taktikal, atau yang operasional, mana yang merupakan troubleshooting aja gitu ya, pekerjaan yang hanya memperbaiki masalah gitu ya, mana yang develop tim gitu ya, dan itu bisa kelihatan gitu ya presentasinya. Nah, dari situ dia bisa mengambil keputusan yang mana nih yang harus ditingkatkan lagi, mana yang harus dikurangi. Kalau dikurangi jadi gimana? Mungkin harus didelegasikan. Mungkin timnya sanggup melakukan, tapi karena dia nggak percaya, jadi dia kerjakan sendiri gitu ya. Nah hal-hal yang dia kerjakan sendiri dan yang kemudian harus didelegasikan kepada timnya, kalau itu pekerjaan-pekerjaan yang memang sifatnya rutin, ya berarti job desk timnya harus ditambah gitu kan, harus diubah, SOP-nya segala macam. Tapi kalau memang itu pekerjaan-pekerjaan yang bukan dadakan, sifatnya dia tidak rutin, hanya sekali waktu gitu ya, ya mungkin dalam bentuk delegasi aja udah cukup. Toh dari delegasi itu kan juga membantu tim untuk berkembang juga. Jadi tim berkembang itu bukan hanya sekedar dia agar bisa menjalankan job desk dengan baik, tapi tim kita bisa berkembang karena dia sering atau secara rutin mendapatkan delegasi, pekerjaan tambahan ekstra yang bukan wilayah job desk-nya, tapi dia kerjakan. Di situ bisa ketahuan dia punya potensi apa gitu kan. Tapi tentu dengan arahan yang benar juga dari leader ya Coach. Karena kan delegasi itu bukan asal, ibaratnya bukan asal kasih gitu kepada tim gitu ya. Gitu. Delegasi sendiri kan ada teorinya, ada ilmunya ya. Ada framework yang bisa dipakai juga. Kayaknya saya pernah ya ngisi podcast ini membahas tentang delegasi. Kalau ada nanti lihat aja silakan. Oh boleh juga tuh ya untuk terkait delegasi, kalau mau penasaran nanti langsung aja gitu. Oke, nah mungkin berarti kalau untuk hal pertama yang lebih diprioritaskan itu kira-kira apa Coach? Kalau misalnya dia sudah mau beralih ke bagian strategis nih? Ya mindsetnya dulu harus benerin. Mindset ya? Dulu sebagai pimpinan ya. Dia sebagai leader yang harus berpikir jangka panjang, jauh, bikin perencanaan yang strategik. Ya mindset itu harus dia miliki. Ketimbang mindset yang harus kerjakan sehari-hari gitu ya. Ya saya yakin sih kalau UMKM kan atau entrepreneur ya, awalnya pasti kan semuanya dikerjakan sendiri ya. Ini sekelas startup juga? Iya gitu ya. Ya maksudnya yang UMKM lah ya gitu. Itu kan dalam memulai bisnisnya kan dia nggak langsung punya tim kan. Kebanyakan diri sendiri gitu ya. Dia kerjakan sendiri semua.
Nah, kalau sudah mulai scaling gitu kan, berkembang, dia butuh tim, ternyata dia rekrut tim, itu dia harus tahu nih bagian-bagian yang mana yang memang harus sudah porsi pekerjaannya yang dia harus serahkan kepada tim untuk dikerjakan dan mana yang masih bisa dikerjakan sendiri gitu. Ya kan, dari situlah ya dia bisa mindsetnya ini harus berubah. Jadi pokoknya mindset itu paling pertama ya coach ya, Iya. baru untuk turunan ke bawahnya yang tadi udah coach bilang ya. Iya gitu. Kalau enggak, ya udah bisnisnya ya dia dapat order segala macam, semuanya tercapai gitu ya. Cuman begitu-begitu aja. Karena nggak sempat berpikir untuk jangka panjang. Mau dibawa kemana sih bisnis ini? Mau berkembang seperti apa itu nggak kepikiran, hanya ngayal-ngayal aja. Kepengennya berhasil gitu. Hanya impian gitu. Ya tapi tidak ada waktu untuk memikirkan untuk merealisasikannya gitu. Oke, pembahasan kali ini seru banget nih bersama Coach Adit. Buat teman-teman yang ingin tahu lebih lanjut bagaimana terkait topik kali ini, bisa langsung aja join ke grup WhatsApp yang ada di kolom deskripsi di bawah. Iya. Sekian dari aku ya. Saya Aditya Mijaya, sampai jumpa.